Selamat pagi nih Pak Bu Endang, terima kasih sudah hadir di podcast Pesona Paspa. Ini udah lama nih kita minta Bu Endang baru bisa hadir hari ini ya. Jadi Bu Endang, ini podcast Pesona Paspa sempat vakum karena pandemi, jadi kali ini kita mulai perdana lagi. Untuk itu nih saya tertarik dengan layanan lab yang ada di Balai Besar Litbang Pasca Panen, yang merupakan salah satu layanan dari 9 layanan yang kita berikan kepada masyarakat luas, karena kita sebagai unit kerja layanan publik wajib gitu kan memberikan sesuatu kepada masyarakat sekitar. Dan karena ini layanan lab di pasca panen itu sudah banyak penggunanya, nah saya ingin penggunanya itu lebih meluas lagi ke seluruh Indonesia. Sekarang sengaja hari ini mengundang Bu Endang karena saya tahu Bu Endang sudah lama sekali berkecimpung di lab layanan uji Balai Besar Litbang Pasca Panen. Sebelum menjawab apa itu layanan, saya ingin tahu juga nih Bu Endang, selama Bu Endang di Balai Besar itu bagaimana Bu Endang melakukan pekerjaan selain peneliti ya juga mengelola lab kami di sini. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Endang. Lina, senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dengan Ibu dan juga dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, saya mohon izin untuk menjelaskan layanan yang tadi Ibu sampaikan. Seperti yang dikehendaki, saya mulai dulu ya Bu dari apa yang ada di Balai Besar Pasca Panen. Sesuai dengan nama institusinya, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen. Secara umum laboratorium kami ada 2 kelompok besar, laboratorium penelitian dan laboratorium pengembangan. Nah, di dalam laboratorium penelitian ini ada 2 subkategori lagi. Satu yang memang didedikasikan untuk kegiatan riset di mana peneliti Balai Besar Pasca Panen bernaung. Namun sebagai salah satu institusi pemerintah yang tadi disampaikan harus memberikan layanan terbaiknya kepada publik, ada yang namanya unit pelayanan jasa analisis Bu. Yang saat ini dilayani adalah pengujian yang ada di laboratorium kimia, laboratorium fisik, ada di Bogor, ada di Kerawang, laboratorium mikrobiologi, laboratorium nanoteknologi. Keseluruhannya ini bersedia menerima pengujian dari masyarakat. Nah, hanya kadang-kadang banyak pelanggan yang masih belum memahami pengujian kami seperti apa. Apakah terakreditasi, apakah bayarnya lebih mahal, seperti itu Bu. Coba dijelaskan Bu, biar penggunanya semakin luas, karena saya dengar juga nih di Balai Besar Pasca Panen ini ada lab mutu beras, katanya menjadi rujukan nasional ya. Wah, itu kan harus diketahui masyarakat luas nih biar nanti penggunanya lebih banyak gitu. Benar Bu Lina. Nah, saat ini saya mulai yang ada di Bogor dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Yang di Bogor itu ada laboratorium kimia. Di dalamnya ada parameter yang masuk terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Demikian juga yang di lab fisik, di lab mikrobiologi, dan di lab nano. Khusus di Kerawang kami dedikasikan untuk analisis matrik beras dan gabah dengan parameter analisis fisik. Nah, yang sering menjadi pertanyaan kadang-kadang terakreditasi atau tidak ya? Kemudian kalau terakreditasi itu mahal atau tidak? Sebenarnya fungsi akreditasi dan tidak itu tidak ada kaitannya dengan mahal dan tidak. Kami sebagai laboratorium yang ada di bawah institusi pemerintah terikat oleh PP Tarif Ibu. Jadi layanan kami semuanya bisa dilacak di webnya balai atau langsung kepada petugas. Di sana ada PP Tarif yang memang ditetapkan oleh pemerintah, bukan semau-maunya balai apalagi manajemen laboratorium.
Kemudian akreditasi, apakah yang tidak terakreditasi itu lebih jelek dari yang terakreditasi? Yang terakreditasi lebih valid? Bukan demikian. Akreditasi dan tidak terakreditasi itu sebenarnya tergantung dari penggunanya. Akreditasi lebih ke arah pengakuan yang diberikan oleh pihak luar, dalam hal ini kan. Nah, biasanya kalau komoditas atau sampel yang dianalisa ini dipergunakan untuk mendukung perizinan, apakah izin edar, apakah untuk izin ekspor dan sebagainya, untuk memudahkan pelaku usaha digunakanlah lab yang sudah terakreditasi. Nah, di dalam lab terakreditasi matriknya spesifik, kemudian analisisnya juga spesifik, metodenya spesifik, karena sudah diakui itu dimanapun dia di analisis hasilnya harus sama. Jadi harus mengikuti apa yang ada di kami. Misalkan Bu Lina melakukan analisis kadar amilosa beras. Di kami sudah ada Bu metodenya, kami mengikuti metode IKM nomor sekian. Kemudian Ibu datang ke kami, saya ingin lakukan metode yang berbeda dari kami, tetapi menggunakan status akreditasi ini yang belum bisa kami terima. Tetapi Ibu boleh menganalisakan dengan kami. Itu sebabnya di layanan kami biasanya jelaskan apa metodenya. Kalau Ibu setuju silahkan, kalau tidak kami akan bisa bantu, kebutuhan lain bisa Ibu penuhi dari mana. Nah, Bu Endang tadi kan udah dijelaskan ya oleh Bu Endang nih jenis-jenis lab yang ada di Balai Besar Litbang Pasca Panen. Kemudian tadi Selita sudah menyampaikan seperti apa sih alur untuk layanan tersebut ya. Jadi rupanya nih masyarakat dimanapun berada bisa mengajukan sampel untuk uji analisa di Laboratorium Balai Besar Pasca Panen ini. Rupanya tidak harus datang fisik, tetapi secara online boleh, karena sudah ada aplikasi online untuk layanan lab. Kemudian nanti sampelnya seperti apa dikirim lewat kurir. Tentu saja nanti biaya pengiriman ditanggung klien gitu kan. Nah, nanti sampel yang dikirim akan diuji tentunya di lab Balai Besar Pasca Panen dengan kondisi tentu saja yang sudah disepakati bersama. Karena kalau misalkan katanya tadi ada kekurangan misalnya rusak atau apa mungkin di perjalanan, nah itu mungkin harus dikirim ulang seperti itu ya Bu Endang ya. Kemudian bagaimana mengenai pembayaran? Ditransfer rupanya mungkin ya Bu Endang ya. Nah, intinya tadi saya sedikit mundur ya Bu Lina, kalau untuk sampel dikirim lewat kurir, meskipun online tetap komunikasi diperlukan, bisa lewat telepon, WA, email dengan petugas frontline kami. Dan pembayaran sudah disepakati bahwa harus dibayar di muka Bu, gitu. Karena memang uang itu langsung di-store ke kas negara. Jadi kesepakatannya sampel baru diproses ketika bukti bayar sudah dikirimkan kepada petugas. Bayar dulu baru diuji. Iya, betul. Karena itu memang sudah ketentuan kita tidak bisa apa-apa. Mungkin Bu Endang perlu disampaikan juga nih kepada pemirsa bahwa ada laboratorium itu kan tadi ada fisik, kimia, mikrobiologi, kemudian nano ya. Nah, untuk yang uji mutu beras dan pasca panen sereal lainnya itu kan ada di Karawang, sedangkan pusatnya di Bogor. Nah, apakah sama ya Bu ya untuk layanannya tuh satu pintu seperti di Bogor? Sama layanannya, dan untuk memudahkan pelanggan ini sebenarnya kami lakukan itu karena ada feedback tadi Bu. Jadi pelanggan biasanya menghubungi lab Bogor, kemudian dijelaskan bahwa untuk analisa ini ada di Kerawang. Begitu. Bapak bisa langsung ke Kerawang atau lewat Bogor, tapi kami perlu waktu karena terlalu mahal juga ya kalau untuk satu sampel kita mengirimkan langsung ke Kerawang. Jadi biasanya ditunggu sampai
sekitar 10 sampel dan itu lumayan lama biasanya. Nah, jadi biasanya klien minta izin aja. Beberapa klien untuk kalau uji kami, hal yang sama ditumpuk dulu ya. Ditunggu dulu. Nggak bisa ya Bu ya dengan cara dikirim kurir gitu? Kecuali ada kebijakan khusus biasanya. Biasanya kalau ada program atau seperti apa, itu ada kebijakan khusus, oke. Tapi tidak menjadi panduan umum. Nah, yang sering akhirnya dipilih oleh klien, saya akan mengirim sampel kami sendiri ke Kerawang. Petugas di sini akan koordinasi. Nanti ada sampel dari sini, tolong diterima. Seperti itu, Bu Lina. Baiklah, itu jadi pokoknya pusat di sini ya Bu ya. Iya, karena jaminan mutu semuanya kan tetap di labnya ada sini. di Karawang gitu kan. Oh ya, baik kalau gitu mungkin udah bisa lebih cepat ya layanannya. Hanya ke depan saya mengharap juga nih Bu, karena kan betul walaupun masih Jawa Barat, Bogor, Karawang tuh jauh ya, biaya ngirimnya pasti besar. Nah mungkin si klien bisa juga mungkin diarahkan dikirim dengan kurir atau apa, sekarang tuh udah banyak tuh yang one day service segala macem gitu ya, biar nanti sampelnya tidak rusak di jalan ya. Siap. Nah, Bu, itu kan yang bukan saya sampaikan bahwa itu lab yang biasa aja, mungkin di Sukovindo, Saraswati juga banyak melayani hal itu. Nah, di kita tuh spesifik ada untuk nano, Bu. Nah, mungkin bisa disampaikan apa aja sih yang diuji untuk nano gitu. Biasanya orang awam nggak paham tuh Bu, ternyata ada nano di sini. Lab gitu. Nano memang betul yang disampaikan, tetapi itu tadi biasanya untuk transaksi komersial memang sampelnya agak jarang. Yang sering di sana itu adalah mahasiswa, peneliti, seperti itu Bu. Layanan di sana masih terbatas ke ini ya, belum yang komersil nggak ada. Ada semua sebenarnya komersil. Nggak, maksud saya dia menguji untuk uji nano itu memang untuk hal-hal yang komersil, misalnya dia mempunyai produk dagang atau apa, ada juga ya? Ada, tetapi biasanya kalau mereka memiliki kasus. Ibu ingat kan kita pernah punya kasus beras plastik pada waktu itu, begitu hebohnya. Nah, itu salah satunya diselesaikan oleh lab nano. Di sana kami memiliki SEM, memiliki XRD, dan dari sana hal-hal yang kecil yang tadinya masih debatable akhirnya bisa diselesaikan. Dan untuk hal-hal yang seperti itu tentu ada kemudahan dari sisi kebijakan. Tidak harus ada pendaftaran sampel, tetapi memang ada kebijakan, ya? ada akses khusus, dan itu ya inilah kehadiran Balai Besar Pasca Panen itu diperlukan sekali. Jadi Balai Besar ini labnya ada yang dirujuk oleh siapa saja Bu, dan apa saja gitu kan? Laboratorium Balai Besar Pasca Panen ini salah satu yang menjadi spesifik, satu-satunya di Indonesia. Yang pertama adalah laboratorium rujukan nasional untuk pengujian gabah dan beras. Khusus untuk beras, dia sudah terakreditasi melalui sistem mutu 17043. Itu yang nama spesifiknya sih sebenarnya penyelenggara uji profisiensi terakreditasi. Tetapi awam lebih kenal dengan laboratorium rujukan terakreditasi. Khusus itu beras dan gabah. Ya, dan kalau Ibu lihat nomornya masih sangat kecil Bu. Di kami nomornya masih 024 dari nomor 025. Artinya di Indonesia ini hanya ada 25 laboratorium rujukan terakreditasi. Khusus beras? Enggak, seluruhnya. Untuk gabah dan beras itu ada di Balai Besar Pasca Panen nomor 24. Iya. 25 itu ya. Ya, itu. Jadi mudah-mudahan Balai Besar Pasca Panen, Kementan akan bisa berkontribusi makin besar lagi terhadap kebutuhan pangan dunia. Kita tidak bisa diam bergerak dengan dinamika global yang seperti ini ya Bu Lina ya. Ya, nah ini perlu ya, berarti
pendengar nih podcast Pesona Paspa bahwa di Balai Besar Pasca Panen ini lab rujukannya itu tentang beras dan gabah. Jadi itu merupakan lab yang ke-24 ya Bu ya, secara nasional ya. Padahal di Indonesia itu ada 25 lab uji yang dijadikan rujukan nasional. Nah, salah satunya lab di Balai Besar Pasca Panen untuk mutu beras dan gabah. Nah, mungkin itu ya Bu ya, perlu diketahui bersama nih. Jadi tidak hanya Sukovindo, Saraswati, ternyata lab lain selain mereka itu di sini juga ada yang sangat bermutu ya untuk uji coba tersebut. Nah, mungkin Bu Endang barangkali selain apa yang tadi disampaikan, ada yang Ibu ingin sampaikan juga nih, karena untuk lab ini Bu Endang nih udah sangat paham gitu ya. Barangkali ada yang lupa, yang belum saya tanyakan. Betul, Bu mungkin Lina. Selain tadi kan secara komersil lah bahwa kita layanan lab ini berbayar. Nah, kira-kira memungkinkan nggak Bu kalau misalnya dalam bentuk kerjasama? Nah, itu pernah nggak Bu? Mungkin kedepannya bisa dilanjut seperti itu. Oh ya, baik Bu Lina. Mengenai kerjasama, intinya lab di Balai Besar Pasca Panen ini kan mengikuti kebijakan balai secara keseluruhan. Ketika nanti ada kerjasama tidak berarti bahwa harganya lebih murah, bukan. Apapun yang masuk ke lab pengujian kan tadi ada yang kembali ke kas negara, tinggal nanti mekanismenya sangat bisa. Kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa dinas pertanian ya, umumnya untuk program-program food safety itu ke sana, kemudian untuk mutu beras kita kemarin juga bekerja sama dengan beberapa dinas. Sangat dimungkinkan Ibu nanti bisa bersama-sama dengan Bu Lina, yang kebetulan Bu Lina kan juga bagian kerjasama ya. Jadi nanti kita bisa bidangnya yang menangani, bisa memiliki kesamaan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, Bu Endang gini, tadi kliennya itu kan berbagai ini ya, kelas istilahnya. Ada mahasiswa, ada peneliti, juga ada pengusaha gitu kan. Pengusahanya mau UMKM toh atau industri. Ada perbedaan harga nggak Bu? Atau misalnya kebijakan di laboratorium karena ini mahasiswa, ini peneliti. Tidak ada Bu. Nggak ada ya? Sama ada, karena acuannya kan tadi PP tarif. PP tarif yang ada di kami, seperti itu. Kalau memang ada kebijakan kemudahan harga, mungkin diprogramkan dari di atas. Jadi memang ada skema, misalkan Balai Besar Pasca Panen membuka inkubasi untuk menumbuhkan UMKM. Nah, dari program mereka, dari program tersebut, balai lah yang membayar untuk analisisnya, begitu. Biasanya seperti itu yang kami dapat informasi. Kadang-kadang, Ibu, saya ini nanti akan dibantu oleh lembaga X, tetapi kan kami tetap saja, karena yang masuk ke kas negara kan apa yang ada di PP tarif. Jadi secara tidak langsung. Kalau secara langsung ada diskon, itu ya kelihatannya yang membedakan dengan laboratorium swasta kali ya Bu ya. Jadi karena ada diskon dari kita ya? Mungkin diskonnya dalam bentuk tadi program yang hadir. Kan Kementan selama ini kan selalu ada ya program-program seperti itu tadi. Jadi itu maksudnya diskon ya? Karena memang kadang ada pendampingan gitu ya. PP tarif itu tidak boleh ada bunyi diskon ya Bu ya. Kecuali mungkin saya nanti harus cek lagi, atau saatnya kali PP tarif 2016 ini direview kembali oleh kebijakan yang di atas, apalagi pelanggan setia misalnya tuh Bu. Kalau mereview kan biasanya kami ada instruksi, ada kesempatan untuk mereview. Nah, ini kan prosesnya tidak singkat, karena melibatkan seluruh nasional. Betul. Yang paling gampang sih kelihatannya
Kementan ada program. Nah, di dalam program itu dimasukkan quality assurance untuk produk yang didampingi untuk analisisnya. Mungkin seperti itu. Gitu, ya. Apalagi dalam waktu dekat kalau nggak salah Kementan kan akan punya rumah baru ya Bu, dengan adanya peneliti yang juga harus memasuki rumah baru. Jadi mungkin itu menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik lagi kepada masyarakat Indonesia. Iya, betul. Itu harapan bersama ya, Bu Endang ya, karena memang apa yang kita lakukan di Balai Besar sebelum nanti ada rumah baru juga kayaknya tetap layanan sama. tetap jalan, Bu. UKPB, Layanan tetap unit jalan. kerja pelayanan publik akan sama lah Bu. betul. Nanti mungkin hanya sedikit perubahan ininya saja namanya ya. juga rumah baru lebih nyaman dong. Tusinya aja gitu ya. Baik, terima kasih banyak nih Bu Endang. Ini sudah banyak informasi tentang layanan lab. Mudah-mudahan pemirsa nih mendapatkan informasi yang akurat tentunya ya, dan informatif. Bagaimana sih kita melakukan uji lab di Balai Besar Pasca Panen. Jadi sekarang sudah mudah, nanti dapat melihat alamat yang tertera di bawah ini ya. Kemana harus kirim, kemana harus kontak, itu nanti ada kontak personnya juga, agar nanti klien-klien yang memerlukan uji lab itu lebih mudah lah Bu, walaupun di Maluku mau di Sumatera. Sudahlah langsung kontak balai kami, kemudian bisa dikirim sampelnya lewat kurir. Itu yang saya inginkan, karena memang ini kan online pun sudah jalan seperti itu kan. Nanti akan ada informasinya disampaikan di layar. Mungkin untuk itu Bu Endang, terima kasih banyak nih waktunya. Terima kasih kembali Bu Lina. Sudah banyak membantu khususnya di lab Balai Besar ini ya. Walaupun nanti Bu Endang punya rumah baru, lab Balai Besar Pasca Panen akreditasinya 3 siklus loh Bu. 3 siklus. 3 siklus tanpa henti, itu adalah capaian yang luar biasa. Oh bagi gitu ya, jadi maksudnya berapa pernah tahun sekali nih Bu sebetulnya akreditasi ini? 4 tahun sekali, 4 tahun sekali, dan kami selalu kali diawasi. 3 kan? Ya. Selama 12 tahun sampai berapa nih, tahun berapa berakhir? Ini sampai berlaku sertifikat akreditasinya 2025 Bu. Oh masih lama ya. Oh alhamdulillah. Jadi luar Bu. biasa pasca panen. Ya, makanya nih. Jadi jangan lupa di kami sudah ada lab yang terakreditasi, juga menjadi rujukan nasional. Jangan lupa itu ya. Jadi di sini tidak harus ke lab lain nih, apalagi lingkup Kementan gitu ya. Dapat memanfaatkan lab yang ada di kami. Demikian mungkin Bu Endang, terima kasih atas kehadirannya. Nanti mungkin kita akan jumpa kembali di sesi yang lain ya Bu ya. Baik. Terima kasih juga kepada Bu Lina sudah diberi kesempatan kepada seluruh pemirsa di Indonesia. Majulah pertanian kita selalu. Majulah pertanian Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Saya mohon izin ya Bu Lina. Selamat siang ya Bu Endang ya. Demikian pemirsa podcast Pesona Paspa, tadi bincang-bincang dengan narasumber kita Dr. Endang Yuli Purwani mengenai layanan uji laboratorium di Balai Besar Pasca Panen. Kita jumpa lagi di segmen yang berbeda pada kesempatan lain. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.